Nah, ini keren. Mudah-mudahan juga tidak terkendala jaringan dari tadi. Si Asaria masuk nggak bisa, Joy masuk juga nggak bisa. Baik, salam merdeka literasi. Oh ya, kita masih dengan materi 8 tentang artikel ilmiah yang di dalamnya juga terdapat tentang membuat esai, jenis-jenis artikel ilmiah yaitu esai ya. Nah, salah satu esai tema yang kita ambil dalam hal ini adalah refleksi pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini kita akan dengarkan bersama teman kita Welly, mahasiswa dari Prodi Matematika, akan mengisahkan bagaimana ia menjalani perkuliahan jarak jauh selama kurang lebih hampir 1 semester ini. Oke, Welly, disilakan. Salam merdeka literasi. Jadi kuliah online atau sistem perkuliahan berbasis daring, kuliah online disebut juga e-learning atau online course, adalah proses perkuliahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dalam hal ini internet. Mahasiswa bisa mendapatkan materi perkuliahan berupa file atau bacaan dari dosen yang bersangkutan, mengirimkan pertanyaan kepada dosen mata kuliah tersebut, mengirimkan kontak pada mahasiswa lain, melihat informasi dari dosen yang bersangkutan, dan melakukan ujian pada waktu yang telah ditetapkan. Program kuliah online ini merupakan sebuah inovasi pendidikan di mana mereka bisa belajar dari jarak jauh menggunakan internet. Sesuai dengan namanya, aktivitas pembelajaran dan mengurus administrasi pun akan dilaksanakan secara online. Next. PIT telah mengubah semua sendi kehidupan. Semua aktivitas dilakukan secara online. Karena adanya larangan keluar rumah guna memutus mata rantai penyebaran virus yang telah menelan banyak korban. Dalam situasi wabah virus corona di Indonesia ini berdampak pada dunia pendidikan. Pemerintah pusat hingga daerah memberi kebijakan meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penularan virus corona. Akan tetapi, pendidikan tidak berhenti begitu saja. Contohnya, saat ini seluruh perguruan tinggi menerapkan kuliah online. Konsep pendidikan juga berubah. Yang tadinya proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka, sekarang menggunakan berbagai aplikasi jejaring sosial. Next. Hal ini sebenarnya tidak masalah bagi perguruan tinggi yang memiliki sistem akademik berbasis daring. Namun, akan menjadi masalah bagi perguruan tinggi yang belum memiliki akademik berbasis daring ini. Namun, setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki dampak positif dan negatif. Begitu juga sistem pembelajaran online yang mulai diterapkan di beberapa negara pada saat ini, termasuk Indonesia. Kuliah online dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga Indonesia untuk menikmati pendidikan di mana saja yang dia suka. Next. Dampak positif dan negatif dari kuliah online ini. Dampak positifnya yaitu kita bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri di rumah sesuai keinginan hati kita masing-masing, sambil tiduran, sambil makan, sambil bercanda bersama keluarga, yang pasti sembari menerapkan social distancing dan tetap menetap di rumah atau kos mengikuti anjuran pemerintah. Dan yang kedua, kita bisa belajar baik di ruangan tertutup ataupun di ruangan yang terbuka, teras rumah atau kos. Selain itu, kita bisa belajar dengan bebas tanpa ada batasan waktu yang biasa ditetapkan untuk setiap mata kuliah di kampus, sehingga kita lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Kita bisa mengatur jam belajar kita sesuka hati tanpa terpatok dengan jadwal mata kuliah. Kemudian dampak negatifnya yaitu banyaknya orang salah mempergunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online. Banyak kita temukan waktu belajar
online membuka Instagram, bermain game online, sedangkan e-learningnya dibuka hanya untuk absen saja, bukan untuk membaca materi atau untuk belajar. Kemudian yang kedua, kalau tidak adanya bimbingan oleh orang yang ahli, maka banyak siswa yang melakukan pembelajaran tersebut tidak maksimal. Mungkin hanya ada satu target yang ingin dicapai mahasiswa tersebut, seperti absen. Kalau tidak absen, ya sudah tidak ada upayanya untuk mencari pembelajaran tersebut. Kurangnya niat mandiri seperti ini dapat berdampak pada materi yang tidak dipahami oleh mahasiswa. Dan saat masuk kembali untuk mengikuti ujian atau pembelajaran lagi, mahasiswa ketinggalan dan tidak paham dengan materi. Next. Keluh kesah yang saya rasakan saat kuliah online, yaitu kuliah online atau daring ternyata sangat membosankan. Dirasakan sebagian besar mahasiswa termasuk saya sendiri. Saya mengeluhkan proses perkuliahan dilakukan secara daring, mulai adanya kebosanan dengan sistem ini, banyaknya tugas yang diberikan dosen, dan adanya kerinduan untuk berjumpa dengan kawan-kawan, serta ingin merasakan kuliah tatap muka yang menurut saya membantu dalam memahami ilmu secara efektif. Saya kebingungan apabila mendapat tugas dari dosen, karena semua dosen kasih tugas dan tugasnya itu sangat banyak, dan deadline yang cukup cepat, dan yang lebih membingungkan lagi, kadang-kadang tugas yang diberikan sudah melebihi kapasitas. Belum siap tugas yang satu, saya mendapatkan tugas yang lain. Dan saya juga mengeluhkan sinyal internet yang tidak stabil ketika sedang mengikuti perkuliahan secara daring, sehingga banyak materi yang tidak saya pahami akibat terputusnya jaringan internet. Akan tetapi dari semua itu, saya mendapat keuntungan dari kelas ini, di mana bisa bangun bahkan hanya 5 menit sebelum kelas dimulai dan langsung mengikuti pembelajaran dengan seksama. Metode ini membuat belajar jauh lebih praktis. Melalui kuliah online, saya mendapat banyak pelajaran dan disiplin mandiri untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan mengatur waktu belajar saya sendiri. Next. Harapan saya untuk kedepannya, kuliah sudah diadakan secara tatap muka dan semoga virus corona sudah tidak ada lagi. Next. Kesimpulan, wabah virus corona di Indonesia ini berdampak pada dunia pendidikan. Akan tetapi, pendidikan tidak berhenti begitu saja. Contohnya saat ini, seluruh perguruan tinggi walaupun kan dan keluh kesah yang dirasakan oleh para mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih.